Jika Timnas Indonesia lolos putaran ketiga, bagaimana Timnas Indonesia mengatur jadwal dan menentukan skala prioritas? Maka secara otomatis juga Timnas Indonesia lolos Piala Asia 2027. Maka ada potensi berbenturan antara pertandingan di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga dan Piala AFF atau Asian Cup. Sepanjang tahun 2024, Timnas Indonesia mengikuti 3 gelaran agenda. Pertama, Timnas Indonesia mengikuti Piala Asia Qatar dan hasilnya sudah kita ketahui bersama. Indonesia berhasil lolos 16 besar dan sesuai target PSSI. Kemudian agenda kedua, melanjutkan kualifikasi Piala Dunia putaran kedua. Update-nya nanti bulan Juni Timnas Indonesia akan bertanding melawan Irak dan melawan Filipina. Bahkan di sesi wawancaranya Sintayong mengatakan akan menampilkan permainan terbaik di 2 laga sisa. Dan menurut saya nanti Sintayong akan bisa mengukur level Timnas berada di mana saat melawan Irak. Disitulah kita bisa melihat perkembangan update kualitas Timnas Indonesia. Terlepas kita juga sudah membantai Vietnam 2 kali 1-0 dan 3-0. Kemudian agenda ketiga, Timnas Indonesia akan mengikuti gelaran Piala AFF yang sekarang berganti nama menjadi Asian Cup di akhir tahun. Pertanyaannya, jika Timnas Indonesia lolos putaran ketiga, bagaimana Timnas Indonesia mengatur jadwal dan menentukan skala prioritas? Menarik untuk kita bahas. Sebelum kita membahas ke sana, update informasi bahwa jika Timnas Indonesia berhasil lolos ke putaran ketiga, maka secara otomatis juga Timnas Indonesia lolos Piala Asia 2027. Sekali lagi, jika Timnas Indonesia lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, maka Timnas Indonesia lolos Piala Asia 2027. Jadi tidak mengikuti kualifikasi lagi saat gelaran Piala Asia nanti dilangsungkan. Nah, menarik kita diskusi terkait dengan jadwal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dan jadwal Piala AFF atau Asian Cup di akhir tahun nanti. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia itu akan dilakukan bulan September, tepatnya tanggal 2 September sampai 10 Juni 2025. Ya, panjang ya, long term. Ya karena memang kalau di kualifikasi putaran kedua itu kan hanya 4 tim atau 4 negara dalam satu grup. Sementara di putaran ketiga nanti ada 6 tim atau 6 negara di setiap grupnya. Jadi pertandingannya jelas akan lebih banyak. Terus kemudian agenda Piala AFF atau Asian Cup itu akan diselenggarakan tanggal 23 November 2024 sampai 21 Desember 2024. Ya. Kalau kita berkaca pada 2 jadwal tersebut, maka ada potensi berbenturan antara pertandingan di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga dan Piala AFF atau Asian Cup. Nah, sekarang parameternya apa untuk bisa menentukan prioritas ini? Ya, bisa jadi nanti Timnas Indonesia akan bisa melihat 2 atau 3 pertandingan awal karena akan dilakukan di bulan September. Dan di situ kita bisa melihat perkembangan Timnas. Ya semoga saja di pertandingan-pertandingan awal kita sudah mendapatkan hasil yang bagus, minimal mendapatkan poin. Jadi kalau itu kejadiannya, maka prioritasnya adalah Piala Dunia. Ya, kita prioritaskan fokus pada pertandingan-pertandingan atau jadwal-jadwal kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Terus kemudian pertimbangan menarik lainnya adalah ya memang Gianni Infantino
pada bulan Januari atau Februari 2024 di salah satu interviewnya mengatakan akan menjadikan Asian Cup atau Piala AFF ini bagian dari kalender FIFA. Dan jika itu terjadi, maka di setiap pertandingan turnamen AFF itu akan diperhitungkan poinnya. Akan tetapi secara resmi saya mencari informasi di berbagai macam media belum ada secara resmi. Jadi ya kalau belum menjadi bagian agenda FIFA, otomatis Piala AFF hanya sebagai perhelatan bergengsi di Asia, ya, jaga gengsi antar negara-negara Asia Tenggara dalam turnamen ini, tapi secara peringkat FIFA tidak akan berdampak. Ya, apalagi hubungannya dengan kualifikasi Piala Dunia, jadi tidak berdampak sama sekali. Dan jika itu nanti pertandingannya berbarengan, bisa jadi ya, kalau saya pribadi memilih ya prioritas kualifikasi Piala Dunia karena memang disitulah kita bertarung sesungguhnya dan akan berdampak pada ranking FIFA. Terus kemudian juga kalau bisa bermain bagus di putaran ketiga dan mendapatkan poin banyak, ya ada potensi lolos Piala Dunia atau kalau nggak gitu lolos di putaran keempat. Dengan pertimbangan hal tersebut, ya bisa jadi Piala AFF nanti akan ditampilkan pemain-pemain pelapis atau minimal U23 atau U20-nya Indra Safri juga bisa sebagai bentuk memberikan jam terbang, pengalaman-pengalaman baru, kompetisi baru, dan bisa dijadikan ajang mengukur kualitas timnas di kelompok umur, ya. Tapi ya menarik juga ya, kalau misalkan timnas Indonesia nanti gelaran Piala AFF mengeluarkan timnas U20 yang notabene sebagian besar ya pasti U20 kan pemain muda. Apakah itu nanti secara turnamen, secara perhelatan akan menyinggung peserta-peserta negara lain di Asia Tenggara, ya kita nggak tahu. Tapi kalau melihat skala prioritas, ya harusnya timnas Indonesia fokus. Kalau jadwalnya bersamaan loh ya, fokus di kualifikasi Piala Dunia karena kita sudah melewati ya sudah di tengah jalan lah, sudah melewati setengah jalan, kemudian ada peluang menuju ke Piala Dunia, maka ini akan menjadi fokus utama. Terus kemudian Piala AFF ya sebagai bentuk mengambil jam terbang atau pengalaman saja itu. Dan menarik lagi, ya jika Indonesia menarik diri tidak mengikuti gelaran tersebut, nanti juga tidak enak juga ya, kan memang Piala AFF atau Asian Cup ini nanti ya Indonesia merupakan salah satu negara yang punya fans besar ya. Dengan demikian maka panitia penyelenggara Asian Cup akan merasa rugi ya karena tidak ditonton oleh jutaan masyarakat Indonesia gelaran Piala AFF ini. Dan jika itu terjadi maka ya bisa jadi kurang baik juga hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara khususnya dalam hal sepak bola. Tapi sekali lagi melihat skala prioritas, timnas Indonesia harusnya lebih memprioritaskan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Catatannya jika lolos. Jika lolos, ya meskipun 70% lah ya kita sudah berada di ambang kelolosan, lolos putaran 3 kualifikasi Piala Dunia dan lolos Piala Asia 2027. Ya, kita nantikan bersama update-nya. Jika itu memang terjadi maka ya kita harus dukung terus timnas Indonesia dan melihat setiap update-nya nanti, baik timnas Indonesia, pemain timnas Indonesia, update pemain keturunan yang coba dipulang kampungkan, di WNI-kan ya. Siapa tahu nanti ada pemain-pemain yang konon katanya grade A yang sedang dijajaki oleh PSSI untuk bisa menambah daya dobrak ketika bermain di
kualifikasi Piala Dunia putaran 3 kan menarik untuk kita tunggu dan kita nantikan debutnya. Seperti debut-debut yang ya patut kita apresiasi, keren sekali, kayak Jay Itzes langsung memberikan dampak, terus kemudian Ragnar Oratmangun juga langsung memberikan dampak, Tom Haye langsung memberikan dampak. Dengan begitu atau dengan demikian maka timnas Indonesia akan semakin kuat. Dan kalau kita lihat secara lawan negara-negara nanti, dari 6 negara itu kan 2 negara diantaranya ada di pot 1, ya, pot 2 diambil 2 negara, di pot 3 ada diambil 2 negara. Yang pasti satu grup timnas Indonesia di grup nanti itu pasti berisi 2 negara kuat yang masuk pot 1, 2 negara middle levelnya di tengah, dan 1 negara yang selevel dengan timnas Indonesia. Kita harapkan saja drawingnya nanti agak menguntungkan untuk timnas Indonesia sehingga perjalanannya nanti akan dimudahkan, dimuluskan, ya. Kita berdoa saja semoga timnas Indonesia akan lolos. Dan sekali lagi dalam hal prioritas, jika pertandingan itu atau turnamen itu, gelaran itu berbarengan dengan kualifikasi putaran 3, ya, maka hemat saya, rekomendasi saya, kita semuanya kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga menjadi prioritas utama. Demikian ya penjelasan pada agenda timnas Indonesia. Nanti kita akan update lagi bersama saya Setia Uban. Thanks for watching.